Selamat siang Pak. Selamat siang. Pada hari ini saya sebagai guru CGP Angkatan 7, pertama-tama saya minta maaf atas waktu yang sudah saya lakukan karena mungkin mengganggu aktivitas Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Anak Pak. Iya, ya. Di sini saya ditugaskan untuk sebagai guru penggerak, yaitu wawancara kepala sekolah. Ya, boleh. Jadi kita mulai ya Pak. Boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk di sekolah saya yang selama ini yang kami lakukan, yang dilema etika itu ketika dalam pengambilan keputusan, kami senantiasa selalu bersama-sama melibatkan para guru, kemudian melibatkan juga komite, tetapi tetap keputusan akhirnya kepada saya setelah mempertimbangkan baik buruknya. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, bagaimana Bapak menjalani pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kami di sekolah, seperti yang saya katakan tadi, melibatkan guru-guru, kemudian komite, setelah itu mempertimbangkan baik buruknya ke depan, sisi positifnya, sisi negatifnya, sehingga diambillah keputusan yang final yang dianggap bisa mewakili seluruhnya. Di samping itu juga kita melihat kearifan lokal atau adat budaya yang ada di sekolah daerah tersebut. Demikian kira-kira. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang kami lakukan selama ini, kami biasanya jikalau ada pengambilan keputusan atau dilema etika itu, kami melakukan pertemuan semacam rapat, sehingga dari beberapa rekan-rekan ada pendapat, kemudian muncullah satu keputusan. Berarti itu langkah-langkah yang atau prosedur yang Bapak ambil untuk melakukan keputusan ya Pak? Iya, demikian kira-kira. Terus Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, itu tadi setelah mempertimbangkan keputusan-keputusan, kemudian efek-efeknya ke depan, positif baiknya, kemudian mempertimbangkan kearifan lokal, karena memang kita sulit di kampung ini harus mempertimbangkan juga masyarakat yang ada, adat budaya. Jadi jangan sampai hal ini bersinggungan, kira-kira demikian. Jadi keputusan ini tetap harus diambil meskipun ada keputusan-keputusan yang baik, tapi kita ambil yang terbaiknya. Ya. Jadi ada hal yang baik tapi kita mengambil hal yang lebih baik seperti itu. Memang sering terjadi dilema seperti itu di sekolah kami. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan ini sebenarnya kembali ke person, ke individu. Memang kadang-kadang ada kawan-kawan yang menganggap dirinya lebih benar lalu ngotot gitu kan. Tapi tetap karena saya pimpinan, saya harus memikirkan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi bagaimanapun kita harus mempertimbangkan dari bermacam sudut pandang, sehingga keputusan ini ya keputusan yang bijak seperti itu. Jadi pada prinsipnya kadang-kadang ke individu, ke person, guru-guru kadang-kadang yang keras harus punya dia gitu. Nah, tapi saya tekankan tetap keputusan terakhir kepada saya gitu. Misalnya mereka ada masalah begitu, mereka secara individu dipanggil dulu menceritakan masalahnya seperti ya Pak. Iya. Baru kita mengambil keputusan sebagai tidak membenarkan siapa yang salah, siapa yang benar. Iya, seperti itu, agar yang ini tidak bersinggungan dan pekerjaan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, terus Pak, apakah
Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini di sekolah kami untuk penyelesaian dilema etika ini kadang-kadang ya spontanitas, artinya tidak terjadwal seperti itu. Ketika ada masalah, langsung dengan respon yang cepat, kita duduk bersama bagaimana kita mengambil keputusan sehingga keputusan ini yang dianggap terbaik seperti itu. Jadi tidak menunggu waktu lama, karena nanti kalau terlalu lama itu nanti semakin merayap. Iya, kabur dia, Ya. jadi kabur. Dan itu menjadi ruang atau celah kadang-kadang baik dari guru maupun respon masyarakat, komite nyerang balik ke kita. Ya. Nah, jadi harus segera kita selesaikan. Iya. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada, kalau kami itu kalau untuk hal-hal yang bersinggungan kadang-kadang yang kita kesulitan ini yang terjadi berkaitan ke masyarakat langsung, misalnya kasusnya terjadi di luar jam sekolah, jadi kami sangat terbantu dengannya adanya komite, dan kebetulan komite ini termasuk salah satu pengurus adat dan tahu kearifan lokal yang ada di situ. Jadi ini sangat membantu kami, jadi kami senantiasa memerlukan masukan-masukan dari beliau seperti itu. Terus selanjutnya Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nah, salah satu pengalaman yang terbaik ketika dalam pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini, saya menekankan kepada kawan-kawan di sekolah. Yang pertama, pendekatan saya katakan di sekolah itu pendekatan sosial dan kekeluargaan. Jadi segala sesuatu, apapun bentuknya, masalahnya, harus kita duduk bersama, artinya diutamakan yang kekeluargaan itu tadi. Sehingga kalau kita merasa satu keluarga, sifat iri atau dengki atau hal-hal yang berpikiran negatif thinking itu kan tidak ada. Yang paling tidak keluarga itu kan harus kita dukung. Nah, jadi dengan demikian, karena mereka sudah dianggap keluarga, jadi masalah ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi itu langkah-langkah Bapak untuk mengalami dilema etika ya Pak? Iya. Nah, jadi itu pertanyaan dari saya Pak, sebagai guru penggerak yang ke-7. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Bapak namanya Bapak Mangapul Gurning dari SD Negeri 22 Otobasa, Kecamatan Setengah Gemila. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, tetap semangat. Siap Pak. Baik Pak, kita mulai wawancaranya. Selama Bapak menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setengah Gemila, adakah satu kasus yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. SMA Negeri 1 Setengah Gemila salah satu yang diwawancarai, dan gurunya juga sudah ya belum dikatakan salah satu juga yang lolos kemarin di guru penggerak. Terkait apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai masalah yang dihadapi sebagai pemimpin, apakah masalah tersebut timbul dilema dalam penyelesaiannya? Sebenarnya tadi beberapa hal juga yang sudah saya sampaikan, tapi ini terkait guru. Dalam hal ini ada beberapa guru yang boleh dikatakan ini sering terjadi dengan ibu-ibu lah, kan? Kalau bapak-bapak jarang. Nah, biasanya yang terjadi dengan ibu-ibu ini ketika
cuti melahirkan gitu iya, kan. Pak, betul. Cuti melahirkan ya pula masih pada proses pembelajaran seperti itu. Ya, apalagi cutinya ini 3 bulan. Iya, betul lama, Pak. Iya. Dan masalah yang kita hadapi yang pertama, kesulitan kita ini cari guru pengganti. Apalagi guru penggantinya itu disesuaikan dengan disiplin ilmu SMA kan, tidak istilahnya mengambil jurusan lain. Nah ini juga memang dilema kita cari guru pengganti. Ya, setelah ya kita koordinasi dengan wakil kepala sekolah pengganti kurikulum, ya memang agak repot juga untuk mengotak-atik jadwal lagi kan, Iya. karena yang diganti ini jamnya juga ya banyak gitu kan, khusus mengajar di kelas ya 10. Ya mau tidak mau kita siasati ini yang terjadi di guru PNS lah kan. Karena guru PNS ini biasanya ada dapat surat mereka itu cuti melahirkan 3 bulan. Iya, iya. Nah, kalau yang honor ini ya itu enggak terlalu gimana lah gitu kan, karena tugasnya sebagai di negara memang ya seperti itu lah. Ya, bukan berarti guru honor tidak boleh cuti ketika iya. mereka juga Melahirkan, kan. iya. Akan tetapi yang jadi dilema ini guru PNS-nya yang kita sulit untuk mencari guru penggantinya. Nah, seperti itu lah. Kadang-kadang dilema yang kita hadapi, guru penggantinya saja gitu yang agak sulit. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil? Ya, terima kasih Bu. Keputusan yang saya ambil, ya saya juga langsung koordinasi dengan wakil kepala sekolah kurikulum. Ya siapa kira-kira guru yang masih boleh membantu ya, terkait jam mengajarnya, yang dikatakan tidak terlalu padat dan tidak banyak. Apalagi untuk mengganti kurang lebih selama 3 bulan. Ya mau tidak mau, ya suka tidak suka guru yang kita minta bantu itu ya tinggal nambah jamnya itu. Yang jelas ya dia mengajar selama 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan nanti yang cuti ini tadi ya, itu masuk kembali. Ya biasanya kalau tidak mendapat dari guru PNS, ya guru honor juga kita Menggantikan ya, Pak. kita budayakan gitu, supaya tidak terjadi kekosongan. Oke, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut kami keputusan yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali ya Pak. Jadi dari modul yang kami pelajari ada 2 jenis dilema Pak. Yang pertama itu dilema etika dan yang kedua itu bujukan moral. Nah, kalau dilema etika ini dilema kebenaran lawan kebenaran. Dan rujukan moral itu dilema kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 jenis dilema etika. Yang pertama, ya, etika ini terkait dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. Paling tidak jurusannya sama gitu. Kalau SMA ini kan tidak juga mengambil asal-asalan guru. Ya berbagilah antara guru bahasa Indonesia, misalnya ada 4, misalnya ini salah satu terjadi pada guru bahasa Indonesia. Iya. Ada 4 guru bahasa Indonesia-nya, ada yang pengurangan jamnya, itu nanti ya kita tambah. Atau mata pelajaran yang lain lah seperti itu ketika ada yang cuti melahirkan. Jadi ya semuanya harus ya kita atasi, istilahnya balance lah 50% dari semua mata pelajaran yang boleh dikatakan guru ini tadi akan menyampaikan suatu materinya gitu. Ya ketika ada pergantian guru mata pelajaran, ya koordinasilah dengan guru yang cuti tadi. Berarti dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, ini termasuk dilema etika ya Pak? Ya, Berarti kebenaran lawan kebenaran ya. Benar juga jika guru tersebut melakukan cuti ya Pak? Iya, itu karena benar. memang sudah haknya. Ya, dan itu udah ada undang-undangnya. Iya, benar juga kalau
guru tersebut harus memenuhi kewajibannya untuk mengajar. Di satu sisi itu Bu, di sisi lain memang dia PNS, di satu Iya. sisi dia juga sebagai ibu Seorang rumah tangga, ibu, dia betul, juga betul. melahirkan ibu cuti ya kita tidak kan memang itu tadi lah Iya. atas sebagai aturan-aturan juga. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Oke baik Bu, keputusannya ya, sepertinya ya kita juga ya berharap ya mudah-mudahan guru yang cuti 3 bulan itu kan tidak nambah gitu kan, karena penggantinya ini juga dia juga mengajar kelas lain gitu. Itu kan dibantu lagi. Terus untuk kasus-kasus ini ya itu tadi bagaimana kita berkomunikasi lah dan terbuka dengan guru yang menggantikan kita di apa keluarnya selama mengajar di kelas ini gitu kan. Paling tidak dia juga harus belajar dari pengalaman dari guru yang sudah pernah mengajar yang kita ya. Iya, iya. Jangan sampai miskomunikasi dari kurikulum, maksudnya dari materi yang disampaikan ya misalnya kan yang menggantikannya gitu. Iya. Ya paling enggak sama gitu. Dan juga harus ada komunikasi dengan guru yang lain tadi dalam arti materinya apa yang sudah disampaikan gitu kan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya jelas cari guru pengganti itu pasti kan. Terus yang kedua ya karena terkait surat izinnya ini dari sudah ditandatangani oleh dinas ya, ya paling tidak kita juga ya nanti membuat semacam laporan di absen, karena absen ini juga sangat penting untuk kehadiran ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang sifatnya negatif thinking lah Betul, Pak. dengan guru tersebut kan. Betul. Jadi cuti yang memang cuti, tapi di dalam aslinya kita juga beri cuti karena kita lampirkan nanti cuti yang dari dinas pendidikan ya, atau yang dari pihak rumah sakit seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mengacu kepada aturan ya. Karena yang namanya guru cuti ini kita juga tidak bisa saat dalam 1 bulan ya harus langsung masuk. Nah, kembali lagi ya, kita sebagai pimpinan ya, kita juga harus memahami bahwa surat tersebut ya itu benar ya, dan tidak dibuat-buat. Dan dalam hal ini guru yang menggantikannya juga ya paling tidak punya motivasi dalam hal ini, dan tidak akan mungkinlah sama cara dia mengajar kan ya, paling tidak dia punya peta konsep manajemen pengelolaan kelas. Nah, itu yang salah satunya. Ini tergantung lagi lah kepada bagaimana individu tersebut dalam ini guru yang menggantikan tadi. Silakan Pak Bangun dilanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Bu Neni. Iya. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Neni. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan kembali ke permasalahan awal. Yang jelas tantangannya di sini ketika guru pengganti diberi kepercayaan untuk menggantikan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut karena cuti hamil. Yang pertama dalam hal manajemen pengelolaan kelas tadi, apakah antara guru yang digantikan tadi dengan yang menggantikan pola untuk penyampaian materi itu dalam hal ini perangkatnya itu disesuaikan atau tidak gitu kan. Nah, yang kedua anak-anak selama dia menggantikan guru tersebut ya apakah anak-anak tersebut merasa menyenangi gitu kan pola cara mengajarnya dengan guru yang pertama tadi sama gitu. Iya, iya. Jangan sampai ada perbedaan
perbedaan bosan. Iya. Pokoknya guru yang ini nggak tarik saya, namanya semuanya harus ya, terintegrasi gitu Jadi kan. kalau yang merasa tertantang ya Pak. Ya, seperti itu adalah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Oke Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena ini terkait uji gitu kan, bersalin. Nah, kita juga udah tahu selama 3 bulan mereka ini tidak melaksanakan tugas. Ya, saya rasa tidak perlu terjadwal karena kasus ini bukan kasus yang dibuat gitu kan. Ini kasus yang boleh dikatakan sifatnya ini ya memang juga siapa sih yang mau izin ketika melakukan suatu hal yang sedemikian kan. Jadi untuk jadwal-jadwal yang bagaimana cara menyelesaikannya Tidak ada ya ya, tidak Pak. ada sih sepertinya karena itu kan bukan kasus. Iya. Kasusnya hanya guru ini cuti ya, dan Iya. kita memang susah untuk mencari guru pengganti. Itu yang jadi dilema sebenarnya, apakah bisa gitu kan? Bisa Menggantikan Iya. seperti guru yang Iya, sebelumnya seperti itulah. cuti ya. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, terima kasih. Nah, kembali kepada permasalahan awal. Nah, permasalahan ini terkait dengan guru yang digantikan jam mengajar ketika melahirkan kan bersalin. Ya jelas ada guru atau wakil kepala sekolah yang membantu saya, ya, terutama si pengganti tadi harus tahu jadwalnya masuk ke kelas berapa, jam keberapa gitu kan. Nah, ini seseorang yang memberikan kemudahan ya, membantu saya dalam pengambilan keputusan. Nah, itu salah satunya dari wakil guru. Yang kedua dari guru yang bersangkutan. Nah, dari guru yang bersangkutan jadi dia juga harus tahu masuknya jam berapa, gantikan di kelas berapa, dan siap nggak nah, gitu kan. Nah, kalau udah siap menggantikannya ya silahkan. Jadi Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah ada pengalaman yang Bapak ambil dari setelah kita melakukan cerita pada hari ini Pak? baik, terima kasih Pak Manbangun. Ya, pengalaman ini tetap ada ya, ada kita alami dalam hal ini dilemanya ketika guru ini ya, guru yang bersangkutan izin dalam arti cuti melahirkan, yaitu adalah salah satunya guru pengganti. Guru pengganti apakah ya guru yang akan kita minta untuk membantu ini siap atau tidak? Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, karena kelas ini belum pernah dia masuk ke kelas, ya dilemanya juga pikiran kita ini apakah si siswa tersebut Menerima. yang menerima dalam arti senang dengan guru yang digantikan itu. Tapi selama ini realitanya kenyataannya di sekolah memang sudah pernah terjadi. Jangan sih ada siswa itu yang Pak kami tidak mau menerima guru ini pengganti Iya. guru ini Iya. karena backgroundnya sama gitu, latar belakangnya pendidikannya sama, jurusannya sama, jadi nyambung gitu. Tapi kalau yang bukan disiplinnya sama, misalnya sama matematika atau Iya. bahasa Indonesia, Iya. ya otomatis anak itu pasti juga tidak akan semangat gitu kan. Tapi harus disesuaikan dengan